Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Oke. Kemarin saya itu telah menantang si Abah Setu ya untuk menjelaskan akidah dasar. Itu saya lakukan karena dia itu di dalam live streamingnya, di dalam video-videonya itu banyak sekali mengaku sebagai orang-orang yang atau termasuk golongan orang-orang yang sudah wusul begitu. Jadi suka mengatakan, oh inilah kebodohan, orang belum wusul kepada Allah, makanya tidak akan ada sholat dan lain sebagainya. Nah kemudian dia itu kan diundang tuh sama si Roma di Bisikan Dedemit itu. Nah omongannya makin ngawur lagi, makin ngaco lagi. Dan saya sudah membukakan beberapa kengawuran dan kengacauan si Setu. Jadi tantangan saya yang kemarin kalau video ini diposting berarti nolnya hilang 1 ya. Dari bego 839 juta menjadi 83.900.000. Nah tidak ada tanggapan sama sekali dari apa yang saya tantangkan untuk menjelaskan tauhid dasar ini. Tadi pagi waktu saya itu kebetulan sedang surfing di YouTube, itu ada si Abah Setu tuh lagi live streaming, dan waktu saya dengar itu pas lagi ngaco-ngaconya. Nanti itu akan kita bahas di video tersendiri begitu ya. Nah, karena kebetulan itu lagi live streaming, kemudian di situ ada chat kan, ada chat umum lah. Saya chat nih di situ. Itu kayaknya dibaca sama si Setu atau setelah kemudian saya tahu ternyata di situ ada adminnya begitu. Saya bilang begini, tuh Setu tolol kok kebangetan begitu. Saya terus chat itu dari atasnya sudah ada chat, cuman saya tidak screenshot tadi, lupa begitu ya. Nah sampai saya chat di bawah ini itu ada tulisan jelaskan dulu Matolib Sab'ah baru ngedabrus begitu. Karena Matolib Sab'ah ini adalah dia itu kumpulan-kumpulan natijah atau kita katakanlah kumpulan-kumpulan dakwah begitu, yang mana itu akan bisa meruntuhkan semua orang yang berusaha untuk menghindar dari burhanul wujud dilihat dari segi hudusul alam atau imkanuhu atau keduanya. Nah ini sebetulnya ya untuk orang-orang yang mau terjun ke masyarakat ini harus dikuasai, karena itu akan menunjukkan kepada level keyakinannya, level i'tiqadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah cuman ternyata di bawah setelah saya banyak mencet itu ada adminnya tuh bilang seperti ini, kalau ada yang mau disampaikan silakan hubungi admin ya. Kemudian dia itu ngasih nomor WA begitu. Ya sudah, ada adminnya, saya WA adminnya, dan ini adalah percakapan saya dengan si admin. Nah, saya WA ini jam berapa? Jam 6.40 ya. Saya katakan begini, kuring nu nantang Abah Setu ngajelaskeun tauhid dasar, channel Aguru Tigarut, ulah ngacapruk wae sasar eta jelema teh. Jadi kalau diterjemahkan begini ya. Saya yang menantang Abah Setu menjelaskan tauhid dasar, channel Aguru Tigarut. Jangan ngedabrus terus, orang itu sesat begitu. Nah kemudian saya bilang hati-hati menjawab, karena ini akan saya jadikan konten. Tidak menjawab pun chat ini akan saya jadikan konten. Nah itu jam 7.26 tuh. Asalnya itu jam 6.40, jam 7 kurang 20. Cuman setelah hampir 1 jam berlalu itu nggak ada jawaban sama sekali. Jadi tadi katanya disuruh menghubungi admin, cuman tatkala dihubungi tidak langsung dibalas. Jam 7:30 saya WA lagi kan, saya chat lagi. Kalau masih nggak jawab, saya jadikan konten juga begitu. Nah kemudian jam 9:30 baru dia balas tuh. Assalamualaikum katanya. Maaf ini dari mana? Saya bingung maksudnya. Nah ini saya kan gak ngasih konteks lah, berarti saya husnuzon lah. Tantangan saya kemarin itu tidak
dibaca atau tidak diketahui sama si guru setu. Ya saya pun wajar ya, karena siapa saya kan kalau dibanding sang mursyid atau wakil talqin si guru setu itu. Makanya saya menjelaskan nih 3 menit selang situ ya. Saya dari Garut, channel YouTube Pak Guru 3 Garut. Abah Setu sesat dan menyesatkan. Saya beri dia tantangan kalau memang benar dia ahli ilmu. Nah itu saya suruh, lihatlah kira-kiranya begitu ya. Nah jawaban si admin bagaimana? Jawabannya begini, oh silahkan saja tabayun ke situ, Bekasi dekat dari Garut mah. Kalau saya hanya admin, kami terbuka silakan saja. Nah, ini pasti demikian nih. Jadi orang-orang kayak gini kalau dikonfrontasi itu pasti disuruh datengin. Padahal mereka itu sedari awal mengunggah atau menyebarkan pemahaman mereka lewat media sosial. Ini kan ketololan ya. Kalau misalkan kita itu ngomong ngecapruk, ngedabrus begitu online, ngomong terus. Tapi tatkala dipinta pertanggungjawaban suruh datang. Ini ketololan ini, kebegoan. Jadi nggak bisa ya seseorang itu ngomong secara bebas di media sosial, kemudian tatkala dipinta klarifikasi atau dipinta pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia katakan, dia suruh datang. Lah kok enak begitu? Ya. Masa tatkala menyebarkan subhat, tatkala menyebarkan kekafiran, tatkala menyebarkan kesesatan, dia enak gak tabayun ke siapa-siapa dulu kalau kita katakan begitu, ya. Tapi tatkala dipinta pertanggungjawaban suruh datang, itu kan masalah besar itu ya. Nah, pengecut kata saya itu. Orang-orang kayak gini pengecut. Kemudian di sini saya balas begitu. Abah Setu secara bebas mengungkapkan kesesatannya secara online. Saya sudah tabayun secara online. Nah, ini bagian dari saya tabayun. Ya. Tanggapi juga secara online. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, tinggal datang saja Bapak, bisa didiskusikan. Saya bilang lagi, ngomong online tapi suruh datang offline. Itu pengecut. Dan tidak ada istilah tabayun dalam hal zohir seperti ini. Jadi kalau misalkan mau tabayun itu bahasanya apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu naba berita dari orang, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka cari cari penjelasan dulu, ya, klarifikasi dulu. Kalau yang datangnya orang fasik, jadi orang fasik nih bawa berita, kita kan nggak bisa langsung nerima kebenaran berita itu. Kenapa? Karena kefasikan dari sang pembawa kabar, sang pembawa berita. Kalau yang membawa beritanya sikoh mah nggak usah tabayun begitu. Nah, saya ini kan kalau di sisi saya begitu, si guru Setu ini dia kan orang fasik, ya, karena omongan-omongannya itu menyesatkan. Jadi kalau orang fasik itu masih mending sebetulnya, karena dia itu sesat hanya pada dirinya sendiri, hanya untuk dirinya saja. Kalau bermaksiat dirinya saja. Tapi kalau orang kayak si Setu ini, dia sudah menyesatkan banyak sekali orang. Nah ini perkara zohir kan. Saya mau meminta klarifikasi, saya mau meminta penjelasan sama dia begitu. Udah ditantang-tantang mau dikasih duit 839 juta nggak mau, ya. Ini kan bego tuh. Wah dia kan udah kaya. Kaya kok baru hilang 1M aja. Koar-koarnya nasional. Kayak apaan? Kerek kayak gitu mah. Nah, coba lihat di sini nih. Saya jelaskan lagi ya. Kalau kamu minta saya tabayun, nah Abah di sini kalau ngaji itu sebentar mana tadi? Oh iya, saya bilang tidak ada istilah tabayun dalam hal zohir seperti ini. Nggak ada tabayun, apa yang mau ditabayunkan? Yang dia katakan bukan khobar kok begitu. Yang dia katakan itu pendapat dia mengenai agama Islam. Nah saya itu bukan datang ya, minta penjelasan sama dia begitu. Apakah yang dia i'tiqadi itu sesuai dengan zohir yang dia katakan atau tidak? Atau malah saya itu meminta penjelasan dari dia mengenai tauhid dasar, karena tauhid dasar ini yang harus dikuasai oleh orang-orang yang awam, yang umum. Sedangkan si Setu ini dia menganggap dirinya sebagai orang yang khusus. Nah kemudian si admin menjawab ya, Abah di sini kalau ngaji itu juga offline, Bapak ada jamaahnya, tanya begitu. Jadi ya bukan hanya online, ini offline. Kalau kamu bilang dia koar-koar online, ya offline-nya juga ada. Jadi kamu datang offline saja.
Saya jawab begini, kalau kamu minta saya tabayun, berarti kamu mengakui Abah Setu itu orang fasik. Nah itu kan dia yang minta tabayun. Jadi sebetulnya dia itu ya perspektif sebagai adminnya Abah Setu Pan. Jadi pandangan dia sama si Setu itu apa sebetulnya? Apakah si Setu itu orang soleh, orang khusus, atau dia orang fasik? Lah kok kalau saya yang tabayun sama si Setu, ya wajar karena saya sedari awal sudah menganggap dia fasik. Kata Al-Quran kan begitu, inja akum fasiqum binaba'in, kan fasikun inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayun itu dia perintah atas keadaan yang khusus, ada syaratnya. Apabila syaratnya terjadi, maka masyruutnya terjadi, yaitu tabayun. Apabila yang datang ini orang fasik, maka tabayun diperintahkan. Kalau yang datangnya bukan orang fasik, ya tabayun tidak perlu dilakukan begitu. Nah kalau saya kan wajar dari awal sudah sudah punya sangkaan, sudah punya itikad si Setu itu orang fasik ya, atau malah kalau tidak dikatakan zindik itu. Nah kalau si admin ini seharusnya kalau dia itu tidak memiliki pandangan yang sama dengan saya bahwa si Setu itu orang fasik, harusnya dia tidak menyuruh saya tabayun sama si siapa itu namanya Setu begitu. Berarti dia juga dalam hati kecilnya itu mengakui si Setu itu orang fasik, yang mana apabila datang berita darinya harus ditabayuni begitu. Atau kalau tidak dia nggak paham arti tabayun itu apa, perintahnya di mana. Nah, maka saya katakan saya tidak mempersoalkan ngaji dia yang offline. Yang saya persoalkan itu yang online. Yang offline nggak saya permasalahkan. Mau saya nggak hadir di situ kok. Yang offline itu nggak nyampe sama kita. Yang nyampe itu yang online-nya. Kamu kalau admin resmi sampaikan perkataan saya ini sama Abah Setu. Jangan cuci tangan atas kesesatan yang kamu ambil bagian di dalamnya. Saya tunggu jawabannya. Hasil dari chat ini akan saya publish. Setiap perkataan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang Setu ajarkan itu klaim atas agama Islam, bukan agama Setu. Maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa ajarannya itu ajaran Islam, bukan agama Setu. Jadi kalau misalkan dia itu menjelaskan bahwa ini adalah Islam, dia bawa ayat Al-Quran, dia bawa nama-nama Allah, dia bawa siapa Nabi Muhammad SAW, berarti ini kan ajaran Islam. Nah ajaran Islam itu bukan agama baru, ini sudah lama. Dan perkataan-perkataan atau agama yang sudah lama ini, dia kalau perkataan yang dikeluarkan sekarang itu harus bisa disinkronkan dengan perkataan-perkataan yang telah lalu. Bukan agama Setu ini. Kalau dia ngomongnya agama Setu, ini adalah agama Setu begitu ya, dalang. Tidak akan bisa lepas dari wayangnya dan lain sebagainya. Itu mah terserah dia. Ini yang jadi masalah, dia itu bawa-bawa agama Islam. Dan saya itu meminta pertanggungjawabannya begitu. Jadi kalau dia bilangnya ini agama Setu nggak ada masalah. Saya bilang begitu ya. Jadi jangan cuci tangan begitu atas apa-apa yang sudah disebarkan. Dia kan adminnya. Kemudian dia bilang baik gini, maaf, masing-masing boleh menilai, sah-sah saja sesat, tidaknya hanya Allah yang tahu. Maaf, masing-masing boleh menilai, sah-sah saja, sesat tidaknya hanya Allah yang tahu. Sebenarnya kalau duduk bareng enak Bapak, sambil ngopi, kalaupun saya sampaikan ke Abah, ya paling Abah bilang cuman tersenyum. Nah ini ketololan orang-orang yang sekte-sekte sesat seperti ini ya. Jadi pasti mereka begini, kalau kita salahkan, mereka itu bilang yang tahu benar hanya Allah. Nah ini kebodohan ya. Itu untuk apa ada ilmu kalau begitu? Ala ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu dia bisa membedakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ini kalau kita ini sedang mati lampu ya, kita tidak akan bisa membedakan mana gelas, mana piring. Itu saya pakai karena saya itu pakai itu tuh, gelas kaca dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pada video yang lain ya. Kita nggak bakal bisa ngebedain mana gelas mana piring. Tapi kalau ada cahaya, kita bisa membedakan mana gelas mana piring. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW, katakanlah begitu, tatkala sedang dalam keadaan fatroh, kita tidak tahu kesimpulan mana, qadiyah mana yang benar atau salah, begitu. Apabila berkaitan dengan Tuhan, secara pasti yang tidak bisa digapai oleh akal. Tapi setelah ada Nabi Muhammad SAW, kita itu sudah tahu karena sudah jelas. Ada Quran, ada hadis, ada perkataan ulama. Nah kalau ada sekarang ya, ada orang berkata-kata tentang agama Islam, kita sudah bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang apa cahayanya, apa yang membedakannya? Ilmu ini. Nah orang-orang yang sedari awal memang mereka tidak pernah belajar, nggak pernah nyantri atau santri gagal begitu. Cuma tatkala sudah besar, syahwat untuk berbicaranya terlalu gede, kemudian disalahkan sama kita, pasti jawabannya kayak gini. Ya, jadi
boleh menilai, ya itu kan penilaian orang. Abbas itu sesat, ya kan kata kamu bukan kata Allah. Ya kalau Allah, kalau di sisi Allah telat, blok, ya itu ketololan yang luar biasa. Sudah telat, udah nggak bisa dibenerin lagi. Kalau misalkan yang diomongin si Setu itu sesat, dan orang-orang yang mendengarkannya ke bawah sama sesatnya si Setu, kemudian baru tahu nanti sesatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumil qiyamah, lah apa bisa balik lagi? Dan kesesatan-kesesatan yang ditimbulkan oleh si Setu ini itu bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Ini luar biasa begitu. Saya udah nggak urusan lah orang-orang ajengan-ajengan ulama-ulama kiai-kiai pada kemana lo kayak gini kok dibiarin begitu. Mungkin mereka punya style yang berbeda ya. Saya nggak menyalahkan juga, biarin lah. Cuman ini fardu kifayah begitu. Ini harus ada yang menjelaskan bahwa apa-apa yang diomongin sama si Setu ini itu tolol ya, bego. Nah, kemudian ini mana tadi ya? Nah, jadi paling Abah cuman tersenyum. Jadi Abah itu sudah ma'rifatnya sudah tinggi, dia itu sudah mencapai kebijaksanaan. Ya kalau ada anak kecil yang menyalahkan, paling dia belum mengerti, biarkan saja. Alah sok-sokan kayak gini ya, kita mau udah dari dulu. Kemudian saya bilang begini, ini ilmunya zahir. Jika hanya Allah yang tahu, buat apa ngutus Nabi yang bawa penjelasan? Hadeh. Ya, ini zahir, karena yang si Setu obrolin itu qodiyah-qodiyahnya ya zahir, dia bisa ditilai begitu. Saya tidak sedang membicarakan keadaan keimanan begitu si Setu dari apa yang dia itikodi. Saya itu dari apa yang dia bicarakan. Ini zahir, ada timbangannya. Langsung dia nggak bisa jawab, atau mungkin lagi sibuk lah, entahlah. Dia bilang kayak gini, maaf saya banyak gawean begitu. Loh, ini gimana orang? Katanya tadi disuruh hubungi admin. Sesudah saya hubungi malah kayak gini. Saya bilang begini, ya pasti cuman bisa senyum karena dia bodoh. Bicara seenaknya, tidak pakai aturan, tidak pakai patokan. Nah, karena dia bilang banyak gawean, saya bilang begini, silakan, dohai admin yang tidak bertanggung jawab. Kamu itu dipinta tanggung jawab di dunia saja lari, apalagi di akhirat. Nah itu ya, itu ada di dalam suratul Baqarah itu. Kan ada orang-orang yang mana tatkala bertemu nanti di yaumil qiyamah di akhirat dengan pengikut-pengikutnya, itu akan kabur, akan lari. Ya. Terus dia bilang, tinggal datang apa susahnya sih mas, begitu. Tetap bilang saya suruh datang. Saya bilang begini, dia ngemeng online, itu bukan typo ya, itu saya memang bilang ngemeng. Dia ngemeng online, selesaikan online, apa susahnya sih? Kamu admin online apa offline begitu. Ini kan heran kalau misalkan dia admin online, nyuruh saya datang offline kan bego begitu. Dia tuh bukan resepsionis. Kalau misalkan Abah Setu itu punya rumah gede begitu ya, di depannya ada resepsionis, kemudian dia itu admin resepsionis di situ. Saya datang ke situ ya offline ya offline. Dia ini kan admin online kok nyuruh saya datang offline. Ini keterlaluan. Daya nalarnya itu di mana? Itu tidak sesuatu tupoksi. Ini Abah Setu pecat nih. Admin kamu nih kok kayak gini. Lah langsung dia bilang, kumaha maneh we, sibuk saya. Ya udah, kalau udah kayak gitu ya mau gimana lagi. Itu dia udah nggak mau ngobrol, berarti udah nggak mau ngomong, sudah tidak mau menyampaikan, sudah tidak mau menjelaskan. Saya rasa admin itu sebagian kerjaannya begitu ya, sebagian kerjaannya kalau yang online seperti ini perkataan bisa kita bisa kita abadikan, bisa kita capture. Itu sebagiannya untuk HDR begitu ya, human development bukan HDR, itu PR ya, public relation diantaranya. Harusnya bicaranya bisa lebih bijak lagi begitu. Ya jangan asal-asalan ngambil admin. Ini bukan admin bukan admin kartu SIM card begitu ya, kartu Telkomsel, bukan. Kok nggak bisa seenaknya kayak gitu. Ini klaim besar loh ya si Setu itu ngomongin ilmu, kemudian ngomong-ngomong ma'rifah, kemudian ngomong-ngomong tentang wusul. Ini klaim besar lah, kok dipinta kayak gini aja. Saya nggak minta macam-macam, maksudnya nggak minta dia hafalan alfiyah, enggak. Saya nggak minta dia hafalan Quran dari awal sampai akhir, enggak. Saya nggak minta. Saya itu meminta sesuatu yang dia klaim bahwa dia itu ahli di dalamnya. Dia ngomong masalah wusul, saya pinta yang lebih rendah daripada itu. Tauhid dasar begitu. Ya, dia malah bilang kumaha maneh we, sibuk saya ketawa. Saya bilang begini, ini kata-kata terakhir gak dijawab sama dia ya. Saya bilang begini, tegableg era ngomong jika di dunia kabur komo akhirat, di dunia wae teu bisa tanggung jawab komo di akhirat. Ya, jadi saya bilang nggak punya malu kamu itu. Ngomong kayak yang benar, di dunia aja kabur apalagi di akhirat. Di dunia saja tidak bisa tanggung jawab apalagi di akhirat, begitu.
Nah ini saya rasa ya untuk wake up call kepada orang-orang yang mengikuti orang-orang seperti si Setu ini. Yang kamu anggap sebagai guru itu gak punya ilmu sama sekali. Dia itu cuman berpikir cocokologi sama ayat yang kebetulan ada di dalam kepalanya dan dengan hadis yang kebetulan ada di dalam kepalanya. Nanti akan saya buktikan itu pada video yang akan datang, insya Allah. Dia ngomong ngelantur dengan kebodohan, tidak berdasarkan ilmu. Ada cuman kamu yang ngikut juga kebetulan bodoh juga, akhirnya membenarkan, mengiyakan. Ya, saya katakan begini ya, sebelum kamu itu sebelum segala sesuatu, apa yang harus kamu lakukan itu belajar berpikir dengan benar. Karena perkataan-perkataan orang itu hasil dari pikirannya. Al-Qur'annya mah jelas begitu, hadisnya jelas begitu. Yang menjadi permasalahan nanti pemahaman mengenai Al-Qur'an dan hadis ini, dan pemahaman mengenai Al-Qur'an dan hadis ini itu hasil berpikir. Makanya kalau tidak memiliki pola pikir, tidak memiliki aturan-aturan berpikir yang baku, maka apa yang keluar pun tidak akan baku. Itu akan banyak sekali keanehan-keanehan begitu. Ini pelajari hal itu. Dan kalau kamu itu tidak mau mempelajari hal itu karena memang misalkan sulit, ikuti orang yang memang pola pikirnya itu ajak begitu. Ya, saya nggak minta aneh-aneh sama si Setu itu sebetulnya. Ya, ini bukan hanya pertanggungjawaban loh. Ini saking yakinnya saya itu tidak bisa. Saya kasih duit kalau dia bisa menjelaskan. Nah ini closing statementnya ya dulu, bahwa yang menjawab ini adminnya si Setu, berarti ini kan dari pihak Setu. Yang mana si Setu ini ada di dalam pihak si Imad. Dan si Imad itu memang kalau ditantang begini, ya gurunya begitu, guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari begitu. Ya gurunya Al-Kaburi, masa anaknya itu nggak begitu ya. Gurunya Al-Kaburi, ya muridnya juga kencing berlari-lari ya. Nah itu apa yang bisa saya sampaikan supaya menjadi bayinah, supaya menjadi penjelasan bagi orang-orang yang melihat. Karena saya melihat ada kholal ya, ada kekosongan di dalam di dalam agama kita. Kekosongannya itu orang-orang tidak berani berbicara atau membicarakan kesesatan, yang mana kesesatan ini keluar dari syakhsun, dari individu yang jelas individunya. Beraninya itu cuman ngobrolin qadhiyah ammahnya. Nah, ini tidak tepat sasaran begitu qadhiyah ammah, karena orang-orang akhirnya tidak menjadi paham, kemudian tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat begitu. Jadi saya punya harapan begitu ya. Saya punya impian. Kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, yang sudah namanya yang sudah besar, namanya yang sudah malang melintang di jagat perislaman, jelaskan kesesatan itu sekaligus sebutkan orangnya. Karena ini kesesatan yang umum. Ya, supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang awam. Kalau yang bilang Setu sesat itu cuma saya doang sendiri, itu secara buat orang awam itu ngelihat orang, nggak ngelihat hujah. Buat orang awam itu bakalan ya cuman paling bocil doa yang ngomong. Justru malah bakal bisa lah, kan itu menunjukkan bahwa ilmunya Setu tinggi begitu karena yang ngomongnya anak kecil. Tapi coba kalau misalkan 5 orang, 6 orang, 7 orang yang berbicara ya, kapasitasnya itu orang-orang yang sudah terkenal begitu. Misalkan Kiai terus berbicara, kemudian misalkan Buya Yahya berbicara begitu. Udah omongin aja si Setu itu sesat begitu. Itu akan lebih membekas kepada orang-orang awam dan akan lebih menjaga kepada akidah mereka begitu. Itu yang saya harapkan. Dan kepada yang menonton ya, saya sudah menunaikan tugas saya. Kepada yang menonton ini tolong bantu saya di dalam menyebarkan video ini. Begitu caranya gimana? Ya like atau komen lah. Kalau nggak mau subscribe begitu nggak apa-apa. Saya itu nggak minta subscribe juga. Tapi kalau mau subscribe ya boleh. Kalau minta begitu ya enggak. Cuma kalau mau subscribe ya boleh. Alhamdulillah saya berterima kasih karena itu adalah bagian dari tujuan begitu. Saya tuh nggak bilang saya itu nggak punya tujuan banyak subscribers. Itu kalau kamu main medsos, banyaknya followers, banyaknya subscribers, itu merupakan salah satu tujuan. Cuman bukan goyah, yaitu tujuannya masih wasilah juga supaya apa-apa yang kita bicarakan ini lebih meluas lagi. Jadi saya sudah menunaikan tugas saya dan mudah-mudahan ini ijza atau nufud, dan giliran Anda yang mendengar apabila mendapati bahwa apa yang saya katakan ini benar untuk menyebarkannya dengan minimal like atau komen di situ. Ya komen apa sajalah.
terserah ya. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan nanti kita akan teruskan pada video-video yang akan datang tentang nasihat kepada si Aki itu ya. Aki Irama, opa oma Irama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.